Ya, shalom. Bertemu lagi dengan saya. Ya, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, adapun yang ingin saya bahas pada hari ini adalah mengenai iman. Nah, seperti judul yang sudah tertera di sini, iman itu apa? Ya, sebagai orang yang beragama, kita sangat sering mendengar kata iman. Ya, bahkan kita sering mengucapkan kalau kita beriman. Bahkan di dalam sebuah gereja, di gereja kita mengatakan bahwa kita beriman. Ya. Dan mungkin saja pendeta kita mengatakan bahwa kamu harus beriman. Kita harus memiliki iman. Nah, jadi pertanyaannya yang ingin saya tanyakan adalah iman itu sebenarnya apa? Apakah iman itu adalah sebuah ketika kita meyakini sesuatu lalu itu terjadi, itukah iman? Misalkan saya mengatakan bahwa bulan depan saya harus memiliki sebuah mobil, dan mengatakan karena saya beriman, lalu apakah mobil itu akan ada bulan depan? Apakah iman itu harus didasari kepada sebuah klaim lalu kita mengatakan itu iman? Nah, lalu iman itu apa? Karena banyak sekali orang mempraktikkan imannya, mengatakan beriman dan mengatakan bahwa dia beriman sehingga dia meyakini sesuatu, dia mengklaim sesuatu atas dasar imannya. Nah, jadi ini sesuatu yang membingungkan. Karena banyak orang yang meyakini sesuatu, mengklaim sesuatu, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan orang meyakini yang tidak mendapatkan itu pun mengatakan bahwa mereka beriman. Lalu iman itu apa sih? Sebab di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa iman adalah salah satu syarat agar kita diselamatkan. Iman adalah salah satu syarat untuk selamat. Ya, kalau kita buka nanti satu ayat, Efesus 2 ayat 8. Coba kita buka Efesus 2 ayat 8. Ya. Efesus 2 ayat 8. Kita akan buka. Nah, ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ada satu ayat lagi. Satu ayat lagi, Ibrani 11 ayat 6. Coba kita bandingkan dulu. Ya, kalau kita melihat ini bahwa iman adalah salah satu syarat agar kita diselamatkan. Jadi kalau kita tidak beriman, kita tidak akan mungkin diselamatkan. Ya, kita buka satu ayat lagi. Tadi di mana? Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Oke, saya geser sedikit ya. Ibrani 11 ayat 6. Oke. Nah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa seseorang memiliki iman, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dia tidak mungkin layak di hadapan Allah. Jadi jika Anda beriman, maka Anda akan layak di hadapan Allah. Lalu iman yang seperti apa sehingga kita diperlayakkan di hadapan Allah? Apakah iman seperti yang saya katakan tadi? Anda harus mengklaim sesuatu, lalu sesuatu itu terjadi, maka itu dikatakan iman. Anda mendoakan seseorang dengan dasar iman, lalu orang itu sembuh, itukah iman? Iman itu sebenarnya seperti apa? Ya. Nah, jadi saya ingin mengajak kita memahami beriman secara benar, bukan beriman secara sembarangan. Ya. Sebab banyak orang beriman, iman yang dipraktikkan, iman yang ditonjolkan adalah iman yang sembarangan, bukan iman yang benar. Ya, bukan iman yang benar.
Iman yang benar adalah iman yang dipraktikkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Salah satu yang saya kagumi, tokoh yang sangat saya kagumi, yaitu adalah Abraham. Sebab iman Abraham adalah iman yang diadopsi oleh seluruh anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Abraham beriman dan imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Lalu iman apa yang dimiliki oleh Abraham sehingga imannya diperhitungkan sebagai kebenaran? Ya, mari nanti kita akan pelajari ini. Ya, jadi salah satu untuk diselamatkan, Anda harus beriman. Kita harus beriman. Kalau kita tidak beriman, kita tidak mungkin layak di hadapan Allah. Nah, lalu apa kata Alkitab mengenai iman? Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1. Kata Alkitab mengenai iman, Ibrani 11 ayat 1. Nah ini, saya tambahi kata sebab. Sebab iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ayat ini mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita beriman, ada sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, jadi yang pertama, ketika kita beriman, ada suatu harapan yang ingin kita raih. Lalu apa harapan itu? Apa harapan yang ingin kita raih di dalam kita beriman? Ya, di dalam kita beriman. Apa sesuatu harapan yang ingin kita raih sehingga kita dikatakan beriman? Jadi yang diharapkan orang beriman itu apa? Mari kita buka Ibrani 11 ayat 13. Ya. Nah, karena kenapa? Supaya kita tidak asal sembarangan beriman. Ibrani 11 ayatnya yang ke-13. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh, ayat 13. Saya rasa bukan di sini. Ya, ayat 13. Oke. Nah ini. Dan iman mereka semua ini telah mati. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi orang beriman memiliki dasar yang diharapkan orang beriman adalah surga. Jadi ketika Anda beriman, Anda harus mengharapkan sesuatu yang lebih tinggi dari apa ada materi yang ingin Anda miliki. Ya, jadi standar yang lebih tinggi, dasar yang ingin Anda raih adalah surga. Jadi ketika orang beriman, yang paling utama yang menjadi dasar imannya itu adalah surga. Ya. Dasarnya karena kenapa? Setiap orang beriman hanya satu kerinduannya, ingin pulang ke surga. Kalau kita membaca tokoh-tokoh Alkitab di dalam Ibrani 11 ini, mereka semua adalah orang beriman yang tidak memperoleh apa yang mereka imani selama mereka hidup. Abraham dipanggil untuk memasuki tanah perjanjian, untuk menjadi bapa, untuk memiliki keturunan yang banyak. Tetapi pada akhirnya, sampai Abraham mati, dia tidak memiliki keturunan yang banyak. Ya, sampai Abraham mati, dia hanya memiliki beberapa anak. Tetapi Allah mengatakan bahwa Allah akan menjadikannya sebuah bangsa yang sangat besar. Namun Abraham percaya. Ya. Di masa tuanya Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham. Abraham yakini itu.
Di dalam imannya, Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negeri yang didiaminya ke sebuah negeri yang tidak dia kenal. Abraham ikuti. Itulah iman. Ya. Jadi apa itu iman? Oke. Iman itu apa? Nah ini. Iman adalah ketundukan terhadap firman atau perintah Allah. Ya. Orang beriman harus tunduk terhadap perintah atau firman Allah. Jadi kalau kita mengatakan orang beriman, berarti salah satu syarat adalah kita harus tunduk terhadap firman dan perintah Allah. Firman Allah apa? Firman Allah sudah tertera di dalam buku yang kita kenal, Alkitab. Perintah Allah itu di mana? Perintah Allah itu sudah tertuang di dalam sebuah buku yang kita kenal dalam Alkitab. Jadi kalau kita ingin mengerti firman Allah, bacalah Alkitab. Kalau kita ingin diperintah oleh Allah, bacalah Alkitab. Alkitab sudah memenuhi seluruh perintah dan firman Allah. Nah, jadi kalau kita melihat tokoh-tokoh beriman di dalam Ibrani 11, mereka semua adalah orang-orang yang tunduk terhadap firman, yang tunduk terhadap perintah Allah. Sederhana kan? Jadi iman bukan mengklaim sesuatu, lalu yang kita klaim itu jadi, kita dikatakan beriman. Tidak sesederhana itu. Itu kalaupun itu terjadi, itu buah iman kita. Itu bukan membuktikan kita beriman. Ingat, setan pun bisa melakukan mujizat. Iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jadi jangan kita melandaskan iman kita terhadap hal-hal yang sederhana. Jadi bagaimana sih memperoleh iman itu? Ya, memperoleh iman itu bagaimana? Kita akan lihat bagaimana cara memperoleh iman itu. Nah, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 jadi supaya kita mengerti ya di dalam kita beriman. Roma 10 ayat 17. Oke. Nah, ini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan kata lain, iman itu timbul ketika kita memiliki hubungan dengan Dia. Iman itu timbul ketika kita memiliki komunikasi dengan Dia. Iman timbul ketika kita memiliki koneksi dengan Dia. Melalui apa? Pertama, melalui doa. Orang yang beriman pasti memiliki komunikasi dengan Allah melalui doa. Ya. Jadi dengan cara itu, maka komunikasi yang dia bangun dengan Allah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Yang kedua, orang beriman harus memiliki apa? Pengenalan akan firman. Ya, pengenalan. Dengan kata lain, ketika kita dikatakan beriman, kita harus bersekutu dengan firman-Nya. Memiliki keterikatan dengan firman-Nya. Rutin belajar firman-Nya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang mengerti firman Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran. Orang yang beriman adalah orang yang tidak dipengaruhi apa kata pendeta. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang tunduk kepada firman Allah, yang memiliki hubungan dengan
Allah melalui firman-Nya. Nah, jadi itu. Jadi ketika kita beriman, kita tidak akan asal mengatakan sesuatu. Kalau kita beriman, lalu kita mengatakan kita tahun depan saya akan memiliki rumah, dan kita mengklaim itu sebagai iman. Ya, mengklaim itu dan mengatakan kita beriman dan itu harus tercapai. Banyak orang mengklaim seperti itu lalu tidak tercapai, lalu imannya itu apa? Ya. Jadi iman, ketika kita beriman, kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, pengetahuan yang benar tentang firman-Nya. Jadi orientasi orang beriman bukanlah materi. Orientasi orang beriman bukanlah harta. Orientasi orang beriman bukanlah berkat secara jasmani. Tetapi orientasi orang beriman adalah surga. Ya. Orientasi orang beriman adalah surga. Kitab Hosea mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Apakah orang Israel pada saat itu bukanlah orang beriman? Mereka beriman. Tetapi Allah mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak memiliki pengenalan akan Allah. Dengan kata lain, umat Allah binasa hanya melandaskan imannya, apa kata orang, hanya mengatakan beriman, tetapi tidak memiliki pengenalan akan Allah melalui firman-Nya dan melalui doa. Jadi kalau kita beriman dengan benar, ingin beriman dengan benar, maka jalinlah komunikasi dengan Allah melalui doa dan melalui pembacaan firman setiap hari. Maka ketika itu kita bangun, ketika itu kita bangun, ya, kita akan memiliki pemahaman yang benar, lalu kita akan beriman dengan benar. Nah, itulah iman. Ya. Iman adalah ketundukan terhadap perintah Allah. Kita tidak mungkin tunduk kepada Allah kalau kita tidak tahu firman-Nya. Kita tidak mungkin tunduk kepada Allah kalau kita tidak memiliki komunikasi dengan Dia. Ya, tunduk artinya memberi diri dipimpin oleh Dia. Jadi kalau kita tunduk, berarti kita mau dipimpin oleh Dia. Nah, demikian pembahasan hari ini. Semoga pembelajaran ini memberikan pemahaman yang baru bagi kita, sehingga kita tidak asal mengatakan bahwa kita beriman. Terima kasih. Salam.